Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita lanjut, ibu tidak lupa untuk selalu mengingatkan anak ibu agar selalu menjaga protokol kesehatan dan untuk menghindari keluar rumah jika memang tidak terlalu penting. Baiklah, sebelum kita lanjut, ibu juga ingin anak-anak ibu semuanya berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, silakan anak ibu isi form absensi yang telah ibu bagikan di Google Classroom-nya. Setelah anak ibu mengisi absensi, selanjutnya ibu akan menayangkan tujuan dari layanan yang akan ibu berikan pada hari ini. Silakan anak ibu baca dan amati tujuan layanan kita. Selanjutnya, ibu akan menayangkan video yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Silakan anak ibu amati videonya dan analisis bersama teman kelompok anak ibu yang telah ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Silakan anak ibu amati dan analisis. Berikut videonya. Ketiga, sekolah tinggi. Keempat, akademi. Kelima, politeknik. Nah, akan ibu jelaskan secara ringkas satu persatu ya. Nah, universitas. Universitas ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam struktur pendidikan yang memuat pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Jadi, universitas ini dapat dikatakan lengkap pendidikannya. Karena di sini anak ibu bisa memilih mau jurusan yang pendidikannya akademik atau yang profesional. Jadi di sini akan ada nanti gelar mulai dari diploma 1, 2, 3, 4 sampai S1, S2, S3. Nah, di sini ada semuanya di universitas. Nah, jadi universitas ini lebih komplit dibanding perguruan tinggi lainnya karena di sini termasuk banyak pilihan program studinya. Untuk contohnya kita bisa lihat itu ada Universitas Negeri Padang, ada UI, dan ada Universitas Gadjah Mada. Kita masuk ke jenis perguruan tinggi yang kedua yaitu institut, di mana institut ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu bidang ilmu pengetahuan atau bidang teknologi ataupun di bidang nantinya seni. Nah, contohnya di sini ada ISI. Nah, ISI itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan hanya bidang keilmuannya di bidang seni. Nah, jadi nanti jurusannya itu seputaran jurusan seni. Nah, di sini bisa anak ibu lihat contoh institut yang ada di Indonesia. Ada ITB, ada IPB, dan ada ISI. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di satu bidang disiplin ilmu. Nah, di sini ada contohnya STAN. Nah, kalau STAN ini itu sekolah tinggi akuntansi negara. Jadi di STAN ini yang dipelajari itu hanya satu disiplin ilmu yaitu bidang akuntansi. Kita bisa lihat juga contohnya ada STIKES. Nah, STIKES ini sekolah tinggi ilmu kesehatan. Jadi hanya di situ satu disiplin ilmu kesehatan. Jadi nanti akan ada beragam prodi yang berhubungan dengan ilmu kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke akademi. Akademi ini perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, di mana di sini lebih kepada pendidikan profesional dan satu disiplin ilmu. Sini ada contohnya Akademi Angkatan Udara, ada Akpol dan ada Akmil. Jadi di sini memang lebih ditekankan kemampuan profesional kita. Jadi bedanya dengan universitas, institut, dan sekolah tinggi, akademi ini memang lebih banyak praktek dibanding akademik atau pengetahuannya. Yang terakhir
ada politeknik yang terakhir, di mana politeknik ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dalam satu disiplin ilmu juga. Nah, jadi tapi dalam disiplin ilmu pengetahuan yang khusus. Di sini akademi hampir sama dengan politeknik karena keduanya merupakan perguruan tinggi yang lebih banyak menekankan kemampuan praktek dibanding dengan kemampuan pengetahuan dari mahasiswanya nanti. Jadi ada 5 jenis perguruan tinggi. Anak ibu silahkan memilih nanti mau masuk ke jenis perguruan tinggi yang mana. Nah, video telah selesai ibu tayangkan dan anak ibu pun telah selesai berdiskusi. Selanjutnya, ibu ingin perwakilan dari anggota kelompok itu menyampaikan hasil diskusi di forum diskusi yang telah ibu buat. Dan peserta didik yang lain silahkan berkomentar, boleh dengan kata-kata atau dengan emoticon di forum diskusi yang telah ibu sediakan tadi. Wah, ternyata anak-anak ibu sudah sangat bisa menganalisis video dan pendapat anak-anak ibu itu bagus-bagus sekali. Komentar yang lain juga bagus sekali. Nah, selanjutnya kita untuk mencairkan suasana ice breaking sedikit ya. Kita coba anak ibu sebutkan 1 biru sampai 10 biru secepat mungkin. Kita coba. Kita mulai 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah merasa lebih konsentrasi sekarang? Oke, selanjutnya silahkan anak ibu mengisi form LKPD yang telah ibu bagikan di link. Selanjutnya anak ibu mengisi refleksi dan evaluasi yang telah ibu bagikan di link. Baiklah, setelah ibu melihat kesimpulan dan refleksi dari anak-anak ibu, ternyata anak ibu sudah bisa menyimpulkan materi kita dengan benar. Berarti anak ibu telah memahami materi kita pada hari ini. Baiklah, memang universitas, institut, dan sekolah tinggi itu lebih menekankan pada pendidikan profesional dan akademik. Sedangkan akademi dan politeknik itu memang lebih menekankan kepada pendidikan profesional. Jadi silakan anak ibu memilih ingin masuk ke yang mana. Apakah anak ibu ingin lebih memilih pendidikan profesional atau pendidikan akademik? Sampai di sini pertemuan layanan BK kita. Baiklah, ibu akhiri kegiatan layanan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan semoga anak-anak ibu selalu menjaga protokol kesehatan. Karena ibu tidak akan selalu bosan untuk mengingatkan anak ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Ibu akhiri layanan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.